Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang manajemen laboratorium komputer sekolah. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Di kelompok kali ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Andi Setiawan, yang kedua Isti Rahmadani, dan yang ketiga saya sendiri, Sofan Khairi. Baik, langsung saja kita akan ke materi yang selanjutnya. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari laboratorium. Laboratorium ini adalah sebuah tempat yang biasa digunakan untuk melakukan pembelajaran secara praktik dan memerlukan peralatan khusus. Kemudian laboratorium sekolah juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah atau mendalami suatu fakta atau melatih kemampuan, keterampilan, dan juga dapat untuk mengembangkan sikap ilmiah. Dan juga laboratorium ini terdiri dari banyak jenis. Baik, saya akan melanjutkan untuk jenis-jenis laboratorium. Seperti yang dipaparkan bahwa ada 5 jenis laboratorium yang mungkin sering kita jumpai di sekolah-sekolah ataupun di perguruan tinggi. 5 laboratorium itu yaitu yang pertama laboratorium komputer, yang ini nanti akan menjadi fokus pembahasan kita. Kemudian yang kedua adalah laboratorium bahasa, yang ketiga ada laboratorium IPA, yang keempat laboratorium komputer dan jaringan, dan yang kelima adalah laboratorium otomotif. Yang pertama adalah laboratorium komputer, di mana pada hal ini akan menjadi fokus dalam pembahasan kita. Laboratorium komputer umumnya adalah sebuah ruangan atau laboratorium yang di dalamnya terdapat komputer yang dipergunakan untuk pembelajaran peserta didik ataupun memfasilitasi peserta didik dalam segala hal yang berkaitan dengan komputer. Kemudian untuk tata letak sendiri dalam laboratorium komputer ini adalah penggunaan formasi tempat duduk yang mengutamakan akses pemakai komputer. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir adanya kecelakaan kerja ataupun permasalahan lainnya, semisal kecelakaan yang tidak diduga dikarenakan kelalaian manusia atau human error. Berikut adalah salah satu contoh dari formasi tempat duduk di laboratorium komputer. Dapat kita lihat bahwa formasi tempat duduk ini sangat mengutamakan akses dari masing-masing pengguna komputer untuk meminimalisir human error. Dimana kita lihat dapat ini di samping-samping meja atau tempat duduk mereka itu terdapat jalan untuk keluar atau masuk. Di mana jalan ini mempermudah mereka dalam keluar ataupun masuk ataupun untuk mengatur keleluasaan dalam bekerja. Selanjutnya adalah laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa ini mirip seperti laboratorium komputer, hanya saja memiliki fasilitas yang mungkin lebih lengkap daripada laboratorium komputer, di mana salah satu ciri khas laboratorium bahasa ini biasanya memiliki sekat-sekat, kemudian memiliki fasilitas tambahan seperti headset ataupun headphone seperti itu. Kemudian tata letak yang baik untuk laboratorium bahasa ini seharusnya memiliki kemudahan akses untuk berbicara antara peserta didik dengan pendidik, karena di setiap mejanya memiliki sekat-sekat yang dapat menghalangi komunikasi. Berikut adalah salah satu contoh formasi tempat duduk laboratorium bahasa yang direkomendasikan, yaitu membentuk huruf letter U.
atau formasi U. Dapat kita lihat bahwa di sini ada formasi U ganda, kemudian di tengah-tengah memiliki ruang yang cukup luas untuk memudahkan komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Yang selanjutnya ada laboratorium IPA. Laboratorium IPA seperti yang kita jumpai ketika kita berada di sekolah menengah pertama atau derajat atau mungkin di seluruh sekolah yang memiliki mata pelajaran di bidang ilmu pengetahuan alam, yaitu sebuah laboratorium yang umumnya dipergunakan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam bidang sains, misalnya seperti biologi, fisika, ataupun kimia. Untuk tata letak yang biasa digunakan dalam laboratorium IPA ini adalah yang biasa untuk mengutamakan keleluasaan gerak sehingga meminimalisir kecelakaan kerja. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kecelakaan kerja dalam laboratorium IPA ini sangat mungkin membahayakan bagi diri kita. Dan berikut adalah salah satu contoh formasi tempat duduk dalam lab IPA. Biasanya di laboratorium IPA ini disediakan hanya beberapa meja saja, dan setiap peserta didik itu berkelompok dalam penggunaan meja itu, jadi tidak bersifat individual. Mungkin yang bersifat individual hanyalah tugas-tugas dalam fisika seperti menghitung dan lain sebagainya, dan kebanyakan dari tugas-tugas IPA itu bersifat praktik. Dan yang selanjutnya adalah laboratorium komputer dan jaringan. Ya, laboratorium ini umumnya hanya dijumpai di sekolah menengah kejuruan saja ya. Laboratorium ini tidak jauh dengan laboratorium komputer, hanya saja fokus dalam penggunaan lab berbeda. Lab ini lebih menekankan pada praktik yang sifatnya perakitan komputer ataupun jaringan atau pembentukan jaringan. Berbeda dengan lab komputer yang mungkin hanya mengutamakan operasionalnya saja. Kemudian untuk tata letak yang terbaik untuk laboratorium ini mirip dengan laboratorium fisika dengan penempatan secara berkelompok. Baik, ini adalah salah satu contoh formasi tempat duduk lab teknik komputer dan jaringan atau TKJ dengan pembuatan kelompok. Di sini saya gambarkan 6 orang dalam satu meja ya. Kemudian yang hitam-hitam ini adalah komputer untuk biasanya kegiatan praktik yang bersifat pembuatan jaringan atau mungkin perakitan komputer. Yang terakhir adalah laboratorium otomotif. Nah, ini laboratorium otomotif umumnya cuma ditemui di sekolah menengah kejuruan ataupun hanya terdapat di sekolah yang memiliki jurusan tertentu saja, misalnya teknik kendaraan bermotor. Untuk lab otomotif sendiri paling sering dijumpai di sekolah seperti STM ataupun di fakultas teknik, misalnya teknik kendaraan bermotor. Kemudian tata letak yang terbaik untuk laboratorium jenis ini yaitu lebih mengutamakan keleluasaan gerak juga, sama seperti di laboratorium fisika. Ya, ini adalah salah satu contoh formasi tempat duduk di laboratorium otomotif yang dimana pusat materi berada di tengah-tengah ruangan seperti yang digambarkan adalah kotak merah. Ini adalah pusat materi. Kemudian yang hitam ini adalah meja kerja ataupun tempat untuk praktik peserta didik, yang tentunya biasanya memang tidak sebanyak ini, hanya beberapa saja. Dan juga biasanya praktik yang digunakan dalam laboratorium otomotif hanyalah menggunakan satu alat. Kemudian siswa lain secara bergantian atau secara berkelompok melakukan praktik dengan alat tersebut. Oke, selanjutnya kita membahas tentang struktur laboratorium.
Pengelola laboratorium terdiri atas koordinator laboratorium, kepala laboratorium, teknisi laboratorium, dan laboran. Koordinator laboratorium atau korlab bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh laboratorium yang ada di sekolah. Jabatan korlab dapat dipegang oleh wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Korlab membawai para kepala laboratorium yang ada di sekolah. Kepala laboratorium atau kalab bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan mengatur penggunaan salah satu laboratorium untuk mendukung proses pembelajaran. Kalab membawai dua bagian, yaitu teknisi dan laboran. Dan ini contoh struktur laboratoriumnya. Selanjutnya, tugas dan fungsi dalam struktur organisasi laboratorium. Yang pertama, dari kepala laboratorium. Seorang kepala laboratorium harus menguasai bidang ilmu yang sesuai dengan laboratorium yang dikepalainya. Ada dua jalur yang bisa ditempuh untuk menjadi kepala laboratorium, yaitu jalur guru dan jalur laboran atau teknisi. Apabila melalui jalur guru, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: yang pertama, pendidikan minimal sarjana S1, kedua, berpengalaman minimal 3 tahun sebagai pengelola praktikum, ketiga, memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara apabila melalui jalur laboran atau teknisi, persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya: yang pertama, pendidikan minimal diploma 3, kedua, berpengalaman minimal 5 tahun sebagai laboran atau teknisi, ketiga, memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Kompetensi yang harus dikuasai oleh kepala laboratorium mencakup 4 dimensi, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Selanjutnya, teknisi laboratorium. Teknisi laboratorium merupakan tenaga laboratorium yang membantu kalab, terutama dalam mempersiapkan alat dan bahan praktikum, serta pemeliharaan alat dan bahan. Sebaiknya, teknisi menguasai ilmu yang relevan dengan laboratorium tempat dia bekerja. Kualifikasi teknisi laboratorium minimal lulusan program diploma 2 D2 yang relevan dengan peralatan laboratorium. Program D2 yang ditempuh harus mendapat ketetapan dari pemerintah. Selain itu, teknisi laboratorium harus memiliki sertifikat teknisi laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan pemerintah. Oke, selanjutnya yang ketiga, laboran sekolah. Laboran sekolah adalah tenaga laboratorium yang membantu kalab, terutama dalam mengelola bahan-bahan dan peralatan dan melayani kegiatan praktikum. Seorang laboran minimal lulusan program diploma D1 yang relevan dengan jenis laboratorium dan memiliki sertifikat laboran sekolah atau madrasah. Ijazah dan sertifikat yang diperoleh laboran harus berasal dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut handout perancangan fasilitas laboratorium komputer di SMK, dalam skripsi Natsir Hendra Pratama, personalia dari laboratorium ini terdiri dari unsur pimpinan, unsur anggota, unsur laboran, dan unsur asisten, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, unsur pimpinan. Unsur pimpinan ini terdiri dari kepala lab dan 2 penanggung jawab laboratorium. Untuk penjelasan kepala lab komputer, yaitu tugasnya. Untuk tugas kepala lab komputer yaitu yang pertama, merencanakan
dan mengadakan alat dan bahan untuk kegiatan praktikum sesuai usulan dari penanggung jawab laboratorium, laboran, dan teknisi. Kedua, merencanakan dan mengadakan alat dan bahan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai usulan dari penanggung jawab laboratorium, laboran, dan teknisi. Ketiga, mengatur dan melaporkan administrasi keuangan, penggunaan dana, DIK, DIKS, Sardik atau BOP, dan sumber dana lain dari masyarakat dan pengguna laboratorium untuk kelancaran kegiatan praktikum, penelitian, pemeliharaan, dan pengembangan laboratorium. Yang keempat, menginventarisasi alat dan bahan di laboratorium. Kelima, melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas dan alat laboratorium. Keenam, pengembangan tim layanan masyarakat untuk kemajuan laboratorium dan kesejahteraan staf laboratorium. Ketujuh, mewakili ketua jurusan jika berhalangan dalam tugas yang menyangkut pengembangan fasilitas dan keuangan. Kedelapan, memfasilitasi pengembangan KBK dan mengembangkan kerjasama dengan pihak luar untuk pemanfaatan dan peningkatan fasilitas laboratorium. Unsur pimpinan yang kedua yaitu penanggung jawab laboratorium, mempunyai tugas dan wewenang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu kepala lab dalam hal merencanakan program kerja laboratorium. Kedua, merencanakan dan mengelola kebutuhan dan penggunaan bahan dan alat untuk kegiatan praktikum dan penelitian. Ketiga, merencanakan dan mengelola kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa termasuk merekrut asisten laboratorium. Keempat, mendata kebutuhan bahan dan alat untuk kegiatan praktikum dan penelitian. Kelima, mengusulkan kebutuhan bahan dan alat untuk kegiatan praktikum dan penelitian. Keenam, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa. Ketujuh, memonitor dan mengevaluasi kerja dosen, praktikum, teknisi, laboran, dan asisten. Dan kedelapan, melaporkan kondisi laboratorium kepada kepala laboratorium. Yang kedua yaitu unsur anggota, yaitu guru yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, membantu penanggung jawab laboratorium dalam merencanakan kebutuhan bahan dan alat serta kegiatan praktikum. Kedua, merencanakan dan mengatur pelaksanaan praktikum secara teratur. Ketiga, melakukan pretest praktikum bersama asisten. Keempat, memantau dan mengevaluasi kegiatan praktikum. Kelima, melaksanakan kegiatan responsi praktikum. Dan keenam, memantau kerja asisten laboratorium. Selanjutnya, yang ketiga, unsur laboran. Terdiri dari satu orang laboran kepala dan sedikitnya dua laboran lainnya yang salah satunya akan berfungsi rangkap sebagai sistem operator jaringan komputer yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, membantu kerja penanggung jawab laboratorium secara teknis. Kedua, mendata kebutuhan dan bahan dan alat untuk kegiatan praktikum dan penelitian. Ketiga, mengusulkan kebutuhan bahan dan alat untuk kegiatan praktikum dan penelitian kepada penanggung jawab laboratorium atau kepala lab. Keempat, membantu dosen praktikum dalam menyiapkan pelaksanaan kegiatan praktikum. Kelima, membantu dosen praktikum dalam pelaksanaan praktikum mahasiswa. Yang keenam, mendata dan mengatur penggunaan alat dan bahan untuk kegiatan praktikum dan penelitian. Ketujuh, menjaga kebersihan dan keamanan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya. Kedelapan, melaporkan kebutuhan bahan dan alat praktikum dan penelitian kepada penanggung jawab laboratorium atau kalab. Dan kesembilan, melaporkan kondisi laboratorium masing-masing kepada penanggung jawab laboratorium atau kepala laboratorium. Yang keempat yaitu unsur asisten yang mempunyai tugas dan wewenang. Yang pertama, membantu dosen praktikum dan teknisi atau laboran dalam menyiapkan praktikum. Kedua, membantu dosen praktikum dalam pelaksanaan praktikum. Ketiga, membantu dosen praktikum dalam penilaian kegiatan dan laporan praktikum. Keempat, menjaga keamanan dan kebersihan laboran bersama teknisi atau laboran saat praktikum yang diselenggarakan oleh laboratorium komputer. Oke, selanjutnya kita membahas tentang fungsi peraturan umum laboratorium. Suatu laboratorium akan berjalan sesuai dengan perannya bila disertai dengan aturan main yang dituangkan dalam tata tertib laboratorium.
Sekecil apapun laboratorium, haruslah memiliki tata tertib, karena tata tertib akan sangat mendukung terhadap keselamatan sendiri, orang lain, dan lingkungan, serta untuk menunjang kelancaran kegiatan laboratorium. Kelancaran kegiatan laboratorium itu sendiri. Setiap siswa atau orang lain yang akan bekerja di laboratorium harus mengetahui tata tertib yang berlaku di laboratorium tersebut. Umumnya tata tertib di laboratorium meliputi: yang pertama, tata tertib umum, menyangkut hal-hal umum sebagaimana berlaku di setiap laboratorium. Tujuannya untuk melindungi pengguna laboratorium dan kepentingan umum. Seharusnya tata tertib umum ditulis dengan bahasa yang jelas dan singkat dan mudah terbaca. Selanjutnya, tata tertib khusus. Biasanya diberlakukan khusus, misalnya untuk para pengguna laboratorium dari luar atau menyangkut laboratorium dengan spesifikasi khusus, seperti laboratorium yang memiliki ruang steril atau ruang gelap. Tata tertib di laboratorium hendaknya dilengkapi dengan perangkat sanksi bagi pelanggar. Sanksi ini dapat berupa teguran, dikeluarkan dari laboratorium, atau sanksi administrasi, denda, dan sanksi lainnya. Sanksi ini harus tertulis dengan jelas dan dikomunikasikan kepada pengguna. Selanjutnya, pelaksanaan tugas pengawasan pengelolaan laboratorium ada 3 fase yang perlu dilakukan menurut M. Manulang 2006. Yang pertama, menetapkan alat ukur. Untuk menilai pelaksanaan tugas anggota, seorang pengawas harus mempunyai alat ukur yang memenuhi standar alat penilaian atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan. Pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana bagian. Artinya dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Kedua, mengadakan penilaian. Seorang pemimpin yang melakukan penilaian harus dapat membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar, sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan. Ketiga, mengadakan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan itu tidak serta-merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan adalah tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk kemudian dilakukan kegiatan perbaikan dan mencegah terulang kembali kesalahan-kesalahan tersebut. Baik, selanjutnya ada mengenai mengatur administrasi laboratorium. Jadi administrasi itu merupakan suatu proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium, supaya semua fasilitas dan aktivitas laboratorium dapat terorganisir dengan sistematis. Komponennya itu ada 5. Yang pertama, komponen yang perlu dilakukan administrasi. Yang pertama, bangunan atau ruangan laboratorium. Yang kedua, fasilitas umum laboratorium. Yang ketiga, peralatan dan bahan. Yang keempat, ketenagaan laboratorium. Dan yang terakhir, kegiatan laboratorium. Selanjutnya ada format administrasi komponen laboratorium. Ini formatnya ada banyak ya, bisa dibaca. Format A itu untuk data ruangan laboratorium. Format B1 kartu barang. Format B2 daftar barang. Format B3 daftar penerimaan atau pengeluaran barang. Format B4 daftar usulan atau permintaan barang. Format C1 kartu alat. Format C2 daftar alat. Format C3 daftar penerimaan atau pengeluaran alat. Format C4 daftar usulan atau permintaan alat. Format C5 daftar usulan atau permintaan alat dari acara praktikum. Format C6 daftar usulan atau permintaan alat dari tiap lab. Format D1 kartu bahan. Format D2 daftar bahan. Format D3 daftar penerimaan atau pengeluaran bahan kimia. Format D4 daftar usulan atau permintaan bahan. Format D5 daftar usulan atau permintaan bahan dari acara praktikum. Format D6 daftar usulan atau permintaan bahan dari tiap lab. Format E data ketenagaan. Dan format F agenda kegiatan lab.
Selanjutnya ada jenis pengadministrasian laboratorium. Ini meliputi yang pertama, pengadministrasian bangunan atau ruangan laboratorium. Misalnya, ruangan praktikum, ruangan persiapan, ruangan penyiapan, greenhouse, dan lain-lain. Ruangan-ruangan tersebut harus tercatat namanya, ukuran, dan kapasitasnya dalam format A. Selanjutnya, pengadministrasian fasilitas umum laboratorium. Fasilitas umum laboratorium adalah barang-barang yang merupakan perlengkapan laboratorium. Untuk mengadministrasikannya digunakan 4 macam format, yaitu format B1, B2, B3, dan B4. Yang ketiga, pengadministrasian alat laboratorium. Alat laboratorium yang dimaksudkan adalah alat-alat yang digunakan untuk pelaksanaan praktikum. Kartu alat dengan format C1 berfungsi untuk mencatat data untuk masing-masing alat. Informasi yang harus dicantumkan dalam kartu alat yaitu nomor kartu, golongan alat, nomor induk, spesifikasi meliputi nama alat, merek, ukuran, pabrik, kode alat, lokasi penyimpanan, tanggal masuk dan dikeluarkan, dan jumlah alat yang tersedia. Khusus untuk alat-alat canggih dan alat-alat keperangkatan harus dibuat secara tersendiri karena spesifikasinya lebih banyak. Selanjutnya, pengadministrasian bahan kimia di laboratorium. Dalam mengadministrasikan bahan kimia adalah menggunakan format D. Spesifikasi bahan kimia yang diinformasikan yaitu nama-nama zat dalam bahasa Inggris, rumus kimia, massa molekul, kemurnian, konsentrasi, massa atau berat jenis, wujud, warna, pabrik, dan kode zat. Selanjutnya mengenai bagaimana penanganan masalah dalam laboratorium. Jadi berdasarkan kompetensi yang dimiliki kepala laboratorium dan laboran sekolah, serta tugas pokok dan fungsinya, maka beberapa kasus yang mungkin muncul dalam laboratorium adalah sebagai berikut. Yang pertama, kasus yang muncul bagi kepala laboratorium. Ini ada masalah dalam penggunaan peralatan keselamatan, misalnya kacamata, sarung tangan, pakaian praktikum, dan lain-lain di laboratorium kimia. Yang kedua, kasus yang mungkin muncul bagi laboran sekolah. Ini ada memperhatikan dan melaporkan masalah keselamatan. Yang kedua, konflik dengan rekan kerja atau atasan karena melihat rekan kerja lain konflik gitu. Alasan-alasan yang muncul untuk masing-masing kasus di laboratorium sekolah. Ini kasus bagi kepala laboratorium. Yang pertama, memastikan penggunaan peralatan keselamatan kacamata di laboratorium kimia. Nah, alasan-alasannya yang mungkin muncul ini ada biaya dan atau tidak tersedianya kacamata. Yang kedua, kurangnya kebiasaan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang pentingnya mengenakan kacamata atau tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pekerjaan. Yang keempat, perasaan mengentengkan bahaya. Yang kelima, budaya pasrah menerima risiko dan nasib. Yang keenam, peserta yang ingin memberontak terhadap perubahan praktik tradisional. Yang ketujuh, kacamata atau peralatan pelindung diri tidak nyaman saat dikenakan. Yang kedelapan, perasaan tidak menarik. Dan yang terakhir, sikap manajer yang tidak tegas. Selanjutnya, kasus bagi kepala laboratorium. Pada kasus masalah karena kekurangan sumber daya atau tidak memiliki mungkin lemari asam atau gimana. Ini alasan-alasan yang muncul tidak digunakan lemari asam atau kekurangan sumber daya di laboratorium meliputi kurangnya dana yang tersedia, keyakinan bahwa siswa di laboratorium sekolah atau pengajaran berisiko lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bekerja di laboratorium penelitian. Ketiga, kalaupun memiliki lemari asam tidak dioperasikan karena kipas berkarat. Yang keempat, ruangan laboratorium yang kurang memadai apabila ditempatkan lemari asam. Selanjutnya ada tindak lanjut manajemen untuk mengatasi masing-masing kasus. Ini ada beberapa. Yang pertama, mengkampanyekan secara masif, misalnya dalam bentuk poster, baliho, informasi pada awal praktikum mengenai pentingnya peralatan keselamatan untuk semua orang yang bekerja di laboratorium. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan penggunaan peralatan keselamatan secara tepat dan konsisten di laboratorium serta ditemukan penyelesaian satu persatu.
Yang ketiga, mengidentifikasi metode-metode untuk meyakinkan pimpinan lembaga tentang pentingnya peralatan keselamatan dan penggunaannya secara tepat, konsisten, dan reguler.